Assalamualaikum, hai hai hai, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya mau bikin bubur kacang hijau yang dicampur sama ketan putih dan juga ketan hitam. Ini enak banget dan aromanya juga harum khas kacang hijau ditambah dengan aroma ketan hitam dipadukan dengan santan yang gurih. Perpaduan yang sangat enak apalagi dimakan pada saat cuaca lagi dingin atau lagi berhujan. Teman-teman dan bunda-bunda semuanya, silahkan tonton videonya sampai selesai untuk mengetahui gimana cara membuatnya. Langsung saja, di sini saya sudah persiapkan ketiga bahannya, yaitu kacang hijau. Saya gunakan 200 gram kacang hijau, kemudian ada beras ketan putih. Saya pakai juga 200 gram ketan putihnya. Sedangkan untuk ketan hitam di sini saya gunakan sebanyak 100 gram ketan hitam. Jadi perbandingannya ketan hitamnya 1:2. Kemudian kacang hijau dan beras ketan putihnya saya campur jadi satu, kemudian saya cuci bersih. Begitupun dengan beras ketan hitamnya. Untuk beras ketan hitamnya saya taruh di wadah tersendiri. Kemudian jika sudah dicuci bersih semuanya, selanjutnya di sini akan saya rendam. Untuk perendamannya itu minimal sekali, minimal 2 jam atau boleh semalaman. Lebih baik semalaman ya kalau untuk kacang hijaunya supaya nanti lebih gampang dimasaknya. Dan ini kurang lebih sekitar 4 jaman saya sudah rendam. Selanjutnya akan saya buang airnya dan saya cuci bersih kembali. Setelah itu saya masukkan ke dalam panci yang nanti akan saya pergunakan untuk memasak bubur. Saya masukkan semuanya mulai dari kacang hijau, ketan putih dan juga ketan hitamnya. Selanjutnya saya tambahkan dengan air sebanyak 2 liter air. Ini pertama saya masukkannya 2 liter terlebih dahulu, nanti akan saya masak dan jika masih kurang nanti akan saya tambahkan di tengah-tengah pada saat proses memasak. Selanjutnya saya masukkan 2 lembar daun pandan sebagai aromatiknya supaya nanti buburnya itu harum dan wangi. Aduk sebentar kemudian langsung saya taruh di atas kompor. Untuk selanjutnya saya masak menggunakan api sedang aja, tidak usah terlalu besar. Untuk mempercepat proses memasaknya, di sini saya menggunakan metode 7:35. Pertama, saya akan didihkan dulu airnya sampai bebek-bebek atau sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, kemudian ini saya buka dulu penutupnya dan saya aduk sebentar untuk memastikan bagian bawahnya ini tidak lengket dan juga tidak gosong. Setelah itu, saya lakukan proses memasak kembali kurang lebih sekitar 7 menitan, kemudian saya matikan api kompornya dan saya tunggu sampai kurang lebih sekitar 30 menit. Setelah kurang lebih sekitar 30 menit, kemudian saya buka penutupnya dan di sini saya tes tingkat kematangannya. Untuk kacang hijaunya ini masih belum terlalu mateng, tandanya dia belum mengelupas ya bagian kulitnya. Kemudian saya akan tambahkan 500 ml air lagi. Untuk selanjutnya saya lakukan proses memasak kembali selama kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit saya tutup kembali, kemudian saya tunggu sekitar 10 menit. Dan setelah 10 menit di sini saya cek untuk kacang hijaunya sudah mulai terkelupas tapi belum matang sempurna. Dan ini masih saya masak kembali kurang lebih sekitar 5 menit. Kemudian saya tutup dan saya tunggu kurang lebih sekitar 15 menit. Kemudian ini saya buka penutupnya dan saya cek kacang hijaunya sudah matang sempurna. Kemudian setelah itu saya aduk karena saya akan memastikan bagian bawahnya udah benar-benar mateng dan tidak ada yang lengket atau gosong. Setelah itu baru saya masukkan 200 gram gula merah atau boleh juga pakai gula aren. Dan saya juga tambahkan dengan 350 gram gula pasir
Saya masak menggunakan api kompor yang paling kecil sambil terus diaduk supaya tidak gosong di bagian bawahnya. Pastikan harus benar-benar sering diaduk supaya bagian bawahnya tidak ada yang lengket dan kemudian nanti akhirnya gosong. Karena bubur ketan dan kacang hijau ini mudah sekali menempel di lapisan bawah wajan atau panci. Dan kalau sudah matang, sudah larut gulanya, kemudian matikan api kompor, sisihkan. Selanjutnya saya akan buat untuk santannya. Saya gunakan 200 ml santan instan, kemudian saya tambahkan dengan sedikit garam, kurang lebih saya tambahkan sekitar setengah sendok teh garam, dan saya juga masukkan gula pasir sebanyak 2 sendok makan. Larutkan bersama air sebanyak 800 ml. Saya masukkan bertahap sedikit demi sedikit supaya lebih mudah untuk mengaduknya dan supaya santannya ini tidak mudah pecah. Kalau sudah masukkan pertama sedikit, aduk sampai merata, selanjutnya masukkan sisanya. Aduk kembali sampai tercampur dengan merata. Setelah itu, ini saya sisihkan terlebih dahulu. Untuk kekentalan santannya, di sini saya gunakan 1,5 sendok makan tepung beras yang saya larutkan dengan sedikit air, kemudian diaduk sampai tercampur dengan merata. Kalau sudah tercampur dengan merata seperti yang ada di video, selanjutnya saya sisihkan. Dan untuk cairan santannya, saya akan masak di atas kompor dengan menggunakan api sedang. Saya tambahkan dengan 1 lembar daun pandan sebagai aroma wanginya. Aduk terus supaya santannya tidak pecah sampai mendidih atau sampai berbuih, sampai blebek-blebek, baru kemudian saya masukkan cairan atau larutan tepung beras dan juga air. Saya masukkan sedikit demi sedikit atau sampai tingkat kekentalan yang diinginkan. Kalau mau yang lebih kental lagi, boleh ditambahkan lagi tepung berasnya. Tapi kalau suka yang sedikit aja kental, menurut saya ini sudah cukup. Kalau sudah matang, sudah mendidih, kemudian matikan api kompornya dan terus diaduk sampai uap panasnya hilang supaya santannya tidak pecah. Dan ini sudah siap digunakan. Selanjutnya tinggal saya plating, taruh di wadah untuk bubur yang sudah matang. Warnanya pun cantik, tidak terlalu gelap, kacang hijaunya masih kelihatan dan teksturnya ini juga lembut. Kemudian setelah saya taruh bubur di bagian bawah, saya siram dengan kuah santan di bagian atasnya. Ini aromanya benar-benar harum dan wangi sekali. Bunda-bunda dan teman-teman semuanya, silahkan dicoba resep ini di rumah masing-masing. Dan saya juga tambahkan susu kental manis atau SKM. Selanjutnya bubur kacang hijau ketan hitamnya sudah jadi. Ini dia resep bubur kacang hijau ketan hitam ala saya. Terima kasih bunda-bunda dan teman-teman semua sudah menonton videonya sampai selesai. Dimakan hangat ini enak, ditambah juga dengan es batu ini juga enak. Jadi bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Yang pasti aroma pandannya ini wangi banget, ditambah dengan aroma khas dari ketan hitamnya, menyatu dan ngeblend banget. Bunda-bunda dan teman-teman semuanya, saya mau ingatkan dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Tonton juga resep-resep masakan yang lainnya dari channel YouTube ini. Itu tadi cara membuat bubur kacang hijau ketan hitam ala saya. Gimana? Mudah bukan? Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum.